Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on UTS manajemen proyek. Oke, jadi kali ini saya menggunakan pembahasan yang akan saya presentasikan menggunakan proyek yang sudah tim kami buat di PKM ya, di PKM yang lalu, dan ini dia untuk proposal PKM-nya. Oke. Nah, ini yang berjudul dengan Sistem Smart Gate RFID berbasis MQTT dan InfluxDB. Oke, ini untuk proposalnya, dan di sini juga saya sudah menyiapkan PPT-nya untuk kita mempresentasikan atau menjelaskannya ya. Oke. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul dengan Arsitektur Smart Gate RFID Waktu Nyata Tanpa Jeda ya. Oke, jadi proyek ini merupakan bagian dari program aktivitas mahasiswa atau PKM ya, yang dilaksanakan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Oke, jadi dalam proyek ini kami tidak hanya fokus membangun sistem keamanan berbasis RFID, tetapi juga bagaimana sebuah proyek teknologi dapat dikelola menggunakan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur. Jadi sebagai tim proyek, kami bertindak sebagai pengembang sistem yang mencoba menjawab kebutuhan dari stakeholder terhadap sistem keamanan akses yang cepat, stabil, dan transparan. Jadi untuk stakeholder utama dalam proyek ini yaitu terutama pada institusi pendidikan atau pengelolaan keamanan kampus. Nah, kemudian stakeholder lainnya yaitu petugas keamanan sebagai operator sistem dan penggunaan akses seperti mahasiswa dan staf, serta tim pengembang yang bertanggung jawab terhadap stabilitas sistem. Nah, karena itu proyek ini tidak berfokus pada, bentar, kita full screen saja ya. Nah, oleh karena itu proyek ini tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga bagaimana solusi yang dibangun benar-benar mampu memenuhi kebutuhan stakeholder. Oke, langsung saja kita ke slide yang kedua, yaitu kita akan mengidentifikasi masalah. Oke, sistem keamanan fisik konvensional rentan terhadap kemacetan data. Oke, jadi pada tahap awal proyek, kami itu melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Oke, dalam manajemen proyek, tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan proyek dan kebutuhan stakeholder. Dari hasil analisis kami, menemukan 3 masalah utama pada sistem keamanan konvensional. Oke, masalah yang pertama yaitu bisa kita lihat di dalam slide, yaitu masalah yang pertama adalah sistem freeze ya, atau jeda pemrosesan. Nah, jadi hal ini terjadi karena penggunaan kode blocking seperti fungsi delay yang membuat microcontroller berhenti sementara ketika menjalankan aktuator, dan akibatnya sensor RFID aktuator tidak dapat bekerja secara paralel. Nah, dari sisi stakeholder, kondisi ini menyebabkan antrian akses dan memperlambat proses keluar masuk area. Jadi untuk masalah yang kedua yaitu overhead jaringan. Jadi banyaknya sistem IoT menggunakan protokol HTTP yang memiliki beban komunikasi cukup besar untuk perangkat dengan bandwidth terbatas. Nah, akibatnya transmisi dan data menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Nah, masalah ketiga yaitu kehilangan data histori. Jadi, manajemen log yang kurang terstruktur menyebabkan data akses terkadang tidak tercatat ketika sistem mengalami beban yang tinggi. Bagi stakeholder institusi, hal ini menjadi masalah serius karena data audit keamanan tidak tersimpan secara lengkap. Nah, dari
identifikasi masalah tersebut, kami menetapkan bahwa proyek harus berfokus pada peningkatan respons sistem, efisiensi komunikasi data, dan transportasi log keamanan. Oke, kita lanjut pembahasan di slide selanjutnya, yaitu kita akan yang di saat ini kita akan membahas dengan pendekatan solusi proyek atau responsif dan akuntabel. Oke, setelah tadi kita membahas masalah berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya dalam manajemen proyek yaitu menentukan solusi proyek. Jadi kami itu membuat 3 pendekatan utama untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang pertama, pendekatan pertama yaitu zero lag. Nah, kami itu menggunakan algoritma non-blocking berbasis fungsi mills agar pengembangan RFID dan pergerakan servo motor atau gerbang dapat berjalan secara bersamaan tanpa membuat sistem itu berhenti. Jadi untuk pendekatan yang kedua yaitu ada low latency, yaitu kami menggunakan protokol MQTT karena lebih ringan dibanding HTTP dan dirancang khusus untuk komunikasi IoT secara real time. Nah, yang pendekatan ketiga yaitu accountable system. Jadi kami itu menggunakan database InfluxDB yang berbasis time series agar seluruh aktivitas akses dapat tercatat secara detail hingga skala milidetik. Jadi dengan pendekatan ini, stakeholder tidak hanya mendapatkan sistem yang cepat, tetapi juga sistem yang memiliki transparansi data yang baik untuk kebutuhan audit keamanan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan membahas transformasi arsitektur menuju keandalan waktu nyata. Oke, jadi pada saat ini kami akan menunjukkan transformasi dari sistem konvensional menuju sistem usulan proyek kami. Jadi dalam manajemen proyek, tahap ini termasuk bagian analisis solusi dan perencanaan teknis. Nah, pada sistem lama, algoritma kontrol masih menggunakan fungsi delay yang bersifat blocking. Dan sedangkan pada proyek kami menggunakan fungsi milis yang bersifat non-blocking. Pada sisi komunikasi data, sistem lama menggunakan HTTP yang memiliki overhead cukup besar. Dan sedangkan proyek kami menggunakan MQTT dengan konsep publish dan subscribe sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien tentunya. Dan untuk penyimpanan data, sistem lama menggunakan relational database biasa. Nah, sedangkan kami menggunakan InfluxDB Team Series yang lebih cocok untuk kebutuhan IoT dan pencatatan log secara real time. Nah, kemudian pada sisi multitasking, sistem lama masih sequential atau satu persatu. Nah, sedangkan sistem kami menggunakan event driven pseudo paralis sehingga beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan. Oke, untuk transformasi ini dilakukan agar target proyek yaitu sistem responsif dan stabil dapat tercapai. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu di perencanaan resource proyek ya, atau disebut dengan lapisan fisik dan untuk presisi waktu yang nyata. Oke, pada slide ini dengan resource planning atau perencanaan sumber daya proyek ya. Jadi dalam manajemen proyek, resource planning penting agar penggunaan alat teknologi dan biaya dapat dikontrol secara lebih efisien. Nah, untuk perangkat yang utama yang kami gunakan yaitu kita menggunakan Node MCU ESP8266 ya di sini. Nah, di sini sebagai pusat pengendali sistem dan kemudian di sini ada pembaca identitas atau disebut dengan kartu RFID RC522 ya. Ya, ini digunakan sebagai pembaca identitas kartunya. Dan juga ada buzzer ya tentunya digunakan sebagai indikator suara.
Nah, kami juga memisahkan jalur antara microcontroller dan aktuator untuk mengurangi gangguan noise. Nah, sedangkan pada sisi software, kami menggunakan Docker, Mosquitto, MQTT, Broker, dan Node-RED, dan InfluxDB. Nah, untuk pemilihan resource, ini disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder. Oke, sebagai contoh, penggunaan Node MCU dipilih karena biaya implementasi cukup lebih efisien, sehingga cocok diterapkan pada institusi pendidikan. Nah, kemudian untuk Telegram bot dipilih agar petugas keamanan sebagai stakeholder dapat menerima notifikasi secara real time. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya di slide 6. Ini di timeline ya dan eksekusi proyek. Oke, ekosistem backend tangguh berbasis kontainer Docker. Oke, jadi pada saat ini dijelaskan timeline dan metodologi pelaksanaan proyek. Nah, dalam manajemen proyek, timeline digunakan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan target. Jadi, proyek ini kami kerjakan kurang lebih eh, sekitar 1 bulan dan dibagi menjadi 4 fase, 3 tentunya ya. Di titik broker, fase yang pertama yaitu persiapan karakterisasi komponen. Jadi pada tahap ini kami itu melakukan analisis kebutuhan sistem dan perencanaan kestabilan tegangan ya. Kestabilan tegangan. Jadi di fase kedua yaitu manufaktur dan edge coding ya. Manufaktur dan edge coding. Nah, kami itu mulai merakit prototipe dan mengimplementasikan algoritma event driven menggunakan fungsi milis. Nah, dan fase ketiga yaitu integrasi jaringan backend. Jadi pada tahap ini kami itu mengkonfigurasi Docker, MQTT Broker, dan Node-RED ya. Jadi untuk fase keempat yaitu pengujian dan evaluasi. Jadi kami itu melakukan tes pengukuran latensi RTT dan validasi performa sistem dengan timeline yang jelas. Proses pengerjaan proyek menjadi lebih mudah dipantau dan dikontrol tentunya. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan tinggalkan fungsi. Oke. Jadi pada pendekatan ini pendekatan lama sistem menggunakan delay ya, sehingga microcontroller berhenti sementara ketika servo bergerak. Nah, ini bisa kita lihat di sini akibatnya input RFID baru tidak dapat diproses dan menyebabkan antrian akses. Dan sedangkan pada sistem kami, Node MCU itu tetap dapat membaca RFID meskipun servo sedang bergerak. Nah, pendekatan ini disebut dengan pseudo parallelism menggunakan fungsi milis dalam manajemen proyek. Jadi inovasi ini menjadi critical solution karena menyelesaikan masalah utama stakeholder yaitu sistem lock dan keterlambatan akses. Oke. Oke, sabar. Oke. Oke, jadi di slide ini integrasi dan monitoring sistem. Jadi pada slide ini dijelaskan alur integrasi data dan monitoring sistem. Oke, jadi data UID dari kartu RFID ya dikirim ke Node MCU. Nah, dari Node MCU dalam format JSON melalui Wi-Fi menggunakan MQTT. Kemudian di Node-RED melakukan validasi logika dan pengecekan data. Nah, setelah itu data disimpan secara permanen di InfluxDB. Nah, sistem juga mengirimkan notifikasi otomatis ke Telegram secara real time. Dalam manajemen proyek, tahap ini termasuk implementasi dan monitoring proyek.
Nah, kami memastikan seluruh alur komunikasi data berjalan dengan stabil dan sesuai dengan requirement stakeholder. Oke, kita lanjut ke metodologi eksperimental tervalidasi. Oke, kita di tahap pengujian ya. Jadi setelah selesai diimplementasikan, kami masuk ke tahap quality assurance dan testing. Jadi dalam manajemen proyek, tahap testing penting untuk memastikan hasil proyek sesuai dengan target ya. Jadi kami itu melakukan pengujian sebanyak 50 kali repetisi tap kartu secara berurutan. Jadi, pengujian itu dilakukan untuk melihat stabilitas sistem dan memastikan tidak terjadi paket loss atau gagal maupun sistem itu nge-freeze ya. Jadi, kami juga mengukur round trip time dan RTT untuk mengetahui kecepatan komunikasi datanya. Jadi tahap ini menjadi indikator apakah target proyek berhasil dicapai atau belum. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, di sini untuk hasil evaluasi proyek. Oke. Jadi pada tahap evaluasi ini kami mendapatkan beberapa hasil utama. Oke, di sini bisa kita lihat ya untuk pada kondisi optimal rata-rata latensi sistem berhasil mencapai 82,4 milisecond dan dengan tingkat keberhasilan 100% ya. Dengan tingkat keberhasilan 100% ya. Dan pada jarak maksimal, sistem masih mampu bekerja dengan latensi sekitar 95,8 milisecond dan tingkat keberhasilannya 98%. Dan sedangkan pada simulasi gangguan jaringan, latensi meningkat menjadi 115,2 milidetik atau milisecond, namun untuk transmisi data tetap lebih berhasil ya. Tetap berhasil ya. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil memenuhi target utama proyek yaitu zero lag dan integrasi datanya. Oke, masuk dulu ke selanjutnya yaitu pembahasan visibilitas penuh untuk audit keamanan institusi. Oke, jadi pada slide ini ditampilkan hasil monitoring dan audit keamanan. Jadi untuk semua data UID kartu, waktu akses dan status verifikasi disimpan permanen di dalam InfluxDB. Kemudian sistem juga mengirimkan notifikasi secara real time ke Telegram dengan jeda kurang dari 1 detik. Ya. Jadi dari sisi stakeholder, jadi proyek ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama bagi institusi, sistem penyediaan audit, log keamanan yang jelas dan akurat. Jadi bagi petugas ya, keamanan monitoring akses menjadi lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. Dan sedangkan bagi pengguna, akses gerbang menjadi lebih responsif tentunya tanpa antrian yang panjang akibat sistem lag. Oke, kita lanjut. Oke. Sorry ini agak kotor. Oke, jadi di sini sebagai penutup proyek ya. Jadi untuk Smart Gate RFID ini berhasil diselesaikan sesuai jadwal dan sesuai ruang lingkup proyek yang telah direncanakan sejak awal. Jadi untuk implementasinya algoritma event driven dan arsitektur MQTT terbukti mampu mengurangi sistem lag dan meningkatkan efisien komunikasi data. Nah, selain itu, penggunaan InfluxDB dan Docker berhasil menciptakan sistem itu lebih aman ya dan stabil, lebih audit dan melalui pendekatan manajemen proyek, seluruh proses mulai dari identifikasi masalah, perencanaan resource, timeline pengerjaan, implementasi monitoring hingga evaluasi dapat berjalan lebih dari terstruktur. Jadi
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga bagaimana kebutuhan stakeholder dapat dipenuhi melalui manajemen proyek yang baik. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.